Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kristianti dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, Universitas di Kubang, Semarang. Saya dari kelas akuntansi F1 dengan nomor NIM 2005520103. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 5 dimensi bisnis dalam ekonomi bisnis. Guna untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Arif Himawan Dwi Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Untuk yang pertama yaitu dimensi ekonomi, di mana jika dilihat dari sudut pandang dimensi ekonomi ini, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan, di mana keuntungan diperoleh dari rumus yang sudah jamak dikembangkan oleh para akuntan, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban. Bagi seorang akuntan, harga pokok penjualan dan beban-beban merupakan harta yang telah dikorbankan atau digunakan untuk menciptakan penjualan, sehingga sering disebut dengan expired cost of set. Selain itu, harta juga merupakan sumber ekonomi yang dapat digunakan di masa mendatang. Adapun faktor-faktor produksi dari sumber ekonomi, yaitu tanah, tenaga kerja, dan wirausahawan. Dari masing-masing faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan, yaitu tanah memperoleh pendapatan dari sewa tanah tersebut, tenaga kerja memperoleh upah dan gaji, sedangkan wirausahawan memperoleh keuntungan dari usahanya. Ilmu manajemen dan akuntansi mengajarkan berbagai teknik untuk memperoleh keuntungan secara optimal. Tetapi dari berbagai teknik tersebut, pada intinya mengajarkan satu cara, yaitu meningkatkan penjualan sampai tingkat maksimum, sedangkan pada saat yang sama dapat menekan harga pokok penjualan dan beban pada tingkat minimum. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa keuntungan merupakan hasil dari pengurangan harta yang telah kita korbankan. Sebagai contoh, jika saya pribadi mempunyai suatu usaha, pastilah saya akan memikirkan bagaimana cara untuk saya bisa memperoleh barang dan jasa yang tinggi atau dalam jumlah banyak, tetapi dengan mengorbankan harta yang sekecil mungkin, sehingga saya akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Untuk yang kedua yaitu dimensi etis. Konsep dimensi ini sangatlah jauh berbeda dengan dimensi ekonomi, di mana jika dalam dimensi etis ini bisnis masih menimbulkan diskusi yang menimbulkan pro dan kontra. Mengapa masih menimbulkan persoalan pro dan kontra? Karena belum semua pihak mempunyai pemahaman yang sama mengenai etika dan ukuran yang tepat untuk menilai etis atau tidaknya suatu bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan etika dan penilaian ukuran? Yang dimaksud dengan etika yaitu tinjauan kritis tentang baik tidaknya suatu bisnis atau perilaku. Sedangkan ukuran penilaian yaitu cara yang digunakan dalam menilai suatu. Ukuran penilaian menggunakan 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran hewani, kesadaran manusiawi, dan kesadaran spiritual. Apa sih penjelasan dari masing-masing kesadaran tersebut? Dari sudut pandang kesadaran hewani, sesuatu tindakan dianggap etis jika suatu tindakan tersebut bermanfaat bagi individu atau perorangan tersebut. Sedangkan tindakan dianggap tidak etis jika tindakan tersebut merugikan individu atau orang tersebut.
Dari sudut pandang kesadaran manusiawi, suatu tindakan dikatakan etis jika tindakan tersebut bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Akan tetapi, jika tindakan itu merugikan masyarakat lain, bahkan merusak lingkungan atau alam sekitar, maka tindakan tersebut dikatakan tidak etis. Sedangkan menurut sudut pandang kesadaran spiritual, tindakan dikatakan etis jika tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan tindakan yang dilakukan di luar ajaran agama dapat kita katakan tindakan tersebut tidak etis. Dari pembahasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa bisnis merupakan kegiatan produktif yang mempunyai arti kegiatan menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk kebutuhan seluruh masyarakat. Untuk yang ketiga yaitu dimensi hukum. Pada dasarnya, hukum dan etika mempunyai hubungan yang sangat erat karena keduanya sama-sama mengatur manusia. Hukum dibuat oleh negara melalui suatu mekanisme formal yang sesuai dengan konstitusi atau aturan internasional yang mengikat seluruh warga suatu negara. Jika masyarakat melakukan pelanggaran hukum, maka akan mendapatkan sanksi hukum baik berupa denda, ganti rugi, bahkan penjara. Berbeda dengan sanksi pelanggaran etika yang relatif ringan karena hanya berupa sanksi moral. Apa sih yang dimaksud dengan sanksi moral? Sanksi moral yaitu sanksi yang berasal dari lingkungan kerja atau masyarakat. Contoh sanksi moral yaitu berupa surat peringatan, denda, atau sanksi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi tersebut, di mana dalam setiap organisasi profesi pasti telah dibuat aturan sebelumnya. Sebagai contoh sanksi moral dalam kehidupan nyata yaitu seorang karyawan telah menyalahi aturan kerja yang telah dibuat oleh perusahaan. Namun kesalahan tersebut belum terlalu fatal. Oleh karena itu, karyawan tersebut hanya mendapatkan surat peringatan saja tanpa didenda, bahkan tanpa mendapatkan sanksi lain yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Namun jika suatu saat karyawan tersebut melakukan kesalahan yang sama, maka pihak perusahaan akan memberikan sanksi yang telah disepakati sebelumnya oleh perusahaan dan seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Menurut De Giorgi, status perusahaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu legal creator, yang jika dilihat dari sudut pandang ini, perusahaan diciptakan secara legal oleh negara, sehingga perusahaan adalah sebuah badan hukum, di mana perusahaan mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana layaknya status hukum yang dimiliki oleh manusia. Adanya tujuan diciptakannya perusahaan ini yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari legal recognition, perusahaan bukan diciptakan oleh negara, melainkan oleh orang pribadi atau perseorangan, di mana dalam menciptakan perusahaan tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan. Jadi, produk yang dihasilkan bukanlah bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat, melainkan untuk kepentingan pribadi. Berkaitan dengan hukum, seringkali suatu undang-undang sudah cukup etis, namun implementasi pada penegak hukum di pengadilan sering menimbulkan kontroversi bila dilihat dari aspek etika. Sebagai contoh, berdasarkan undang-undang yang ada, seorang hakim memvonis 3 bulan penjara bagi seorang koruptor yang telah merugikan beratusan miliar rupiah negara. Sedangkan
Vonis tersebut juga berlaku pada seorang pencuri ayam yang tidak seberapa merugikan negara, bahkan tidak sama sekali merugikan negara tersebut. Untuk yang keempat atau D, yaitu dimensi sosial. Dalam dimensi ini, perusahaan sudah terdapat suatu sistem terbuka yang sangat kompleks. Sebagai suatu sistem berarti di dalam suatu perusahaan terdapat unsur berbagai macam elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling berkepentingan. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem terbuka adalah keberadaan perusahaan ditentukan bukan saja oleh elemen yang ada dalam perusahaan tersebut, melainkan dari elemen di luar perusahaan atau faktor eksternal. Masing-masing faktor internal dan eksternal pun mempunyai elemen masing-masing. Faktor internal perusahaan ada dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Sumber daya manusia seperti tenaga kerja, manajer, dan eksekutif. Sedangkan sumber daya non-manusia berupa uang, peralatan, dan bangunan. Untuk faktor eksternal perusahaan juga terbagi menjadi dua elemen, yaitu manusia dan non-manusia. Manusia terdiri atas pemasok, pelanggan, penanam modal, pemerintah, masyarakat yang dapat berbentuk institusi atau lembaga. Sedangkan non-manusia yaitu alam atau bumi itu sendiri sebagai sumber bahan baku dan tempat beroperasinya perusahaan tersebut. Dari beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan suatu perusahaan sebenarnya ditentukan oleh manusia atau orang, baik yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, di mana semuanya memiliki kepentingan dan kekuatan atau kekuasaan untuk mendukung atau menghambat keberadaan dan pertumbuhan perusahaan tersebut. Perusahaan akan mampu hidup jika kepentingan semua pihak tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan pemilik atau kepentingan individu. Jika dilihat dari dimensi sosial, tujuan pokok keberadaan perusahaan adalah untuk menciptakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, dan keuntungan akan mengikuti dengan sendirinya jika perusahaan mampu melayani dengan baik. Dimensi spiritual. Dalam dimensi ini, bisnis berkaitan dengan ajaran agama. Namun, kegiatan bisnis dalam pandangan barat tidak pernah berkaitan dengan agama. Sedangkan dalam Islam dijumpai suatu ajaran bahwa menjalankan kegiatan bisnis merupakan bagian dari ibadah. Bisnis dapat dikatakan ibadah jika bisnis tersebut diatur berdasarkan wahyu yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sedangkan bisnis yang dijalankan di luar ajaran agama, maka bisnis tersebut tidak dapat dikatakan menjadi suatu ibadah. Menurut Dawam Raharjo, ada 3 doktrin dalam Islam, yaitu ibadah, akhirat, dan amal soleh. Yang dimaksud ibadah di sini bukan hanya dalam arti sempit yaitu sholat dan puasa, melainkan mencari rezeki dan menuntut ilmu. Dalam doktrin akhirat, kegiatan manusia tidak semata-mata hanya memburu surga,
dengan mengabaikan kewajiban hidup di dunia. Begitu pula dalam doktrin amal soleh. Dalam hal ini, tidak hanya dalam bentuk menyumbang dana untuk masjid, melainkan kegiatan jual beli dan sewa menyewa, ada suatu transaksi. Yang kedua yaitu menurut Nyoman S. Pandit. Dalam Bhagavad Gita yang merupakan salah satu kitab Hindu, dikemukakan ada 4 cara untuk berhubungan dengan Tuhan, dan keempatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Yang pertama yaitu Bhakti Yoga, terdiri atas jalan kebaktian, sembahyang, dan kasih sayang. Kedua, Karma Yoga, terdiri atas jalan tindakan atau kerja. Yang ketiga, Jnana Yoga, terdiri atas jalan ilmu pengetahuan. Sedangkan yang terakhir yaitu Raja Yoga, terdiri atas jalan meditasi serta zikir. Ada salah satu sloka dalam Bhagavad Gita yang berkaitan dengan tindakan atau kerja yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Orang tidak akan mencapai kebebasan karena diam tidak bekerja. Juga ia tidak akan mencapai kesempurnaan karena menghindari kegiatan kerja. Untuk yang ketiga yaitu menurut PSKSVD. Dalam agama Kristen dijumpai suatu pandangan bahwa hakikat tujuan hidup tertinggi manusia adalah untuk memuliakan Allah di surga. Panggilan umat Kristen untuk mencapai tujuan ini tidak dengan melupakan kewajiban mereka untuk berperan dalam pembangunan dunia. Selanjutnya, menurut PSKSVD, manusia dipanggil untuk menguasai dunia dan segenap isinya serta mengolah dan merawatnya, di mana pandangan ini dijadikan dasar pembenaran bahwa kegiatan bisnis itu bukan bertentangan dengan ajaran agama, melainkan manusia diberi wewenang untuk mengolah dunia dengan penuh tanggung jawab. Lalu, apa sih tanggung jawab yang dimaksud di sini? Ya, tanggung jawab yang dimaksud di sini adalah sebagai manusia, kita harus mengolah dunia disertai dengan kesadaran untuk memajukan, merawat, dan melestarikannya, bukan malah menimbulkan kerugian, bahkan kerusakan alam dan isinya. Kegiatan bisnis yang baik atau sesuai agama ini dapat dikatakan sebagai kegiatan bisnis yang religius atau bisnis spiritual, sesuai dengan pokok pembahasan pada poin ini, yaitu dimensi spiritual, di mana dalam dimensi spiritual kurang lebih kegiatan bisnis merupakan suatu tindakan yang berdasarkan ajaran agama. Kegiatan bisnis spiritual tumbuh berdasarkan paradigma sebagai berikut. 1. Pengelola sadar akan kegiatan bisnis merupakan suatu ibadah. Kedua, tujuan bisnis adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk yang ketiga yaitu dalam menjalankan aktivitas pengelola mampu menjamin kelestarian alam sekitar. Bisnis merupakan kegiatan ibadah, yaitu seseorang yang melakukan bisnis tersebut semata-mata karena ingin mencari rezeki untuk keluarganya. Sebagai contoh, ada seorang penjual buah yang menggunakan timbangan. Dalam timbangan tersebut, penjual meletakkan sesuatu agar timbangan tersebut menjadi lebih berat. Maka kegiatan bisnis yang dilakukan oleh penjual buah tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama. Oleh sebab itu, bisnis yang dilakukan tidak dapat dikatakan sebagai ibadah.
Sekian presentasi tentang 5 dimensi bisnis dalam ekonomi bisnis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.